Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Retno Dewati, SPKGA. Saya adik bungsu dari Mas Cahyo Kuntadi. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya selama berpraktik dalam masa pandemi COVID-19. Pada awalnya jujur saja sebagai manusia biasa, saya merasa takut karena kita tahu bahwa persebaran COVID-19 ini sangat cepat dan sangat mudah. Apalagi saya sebagai dokter gigi mempunyai resiko yang sangat tinggi untuk tertular COVID-19. Kenapa? Karena pada saat pandemi COVID-19 kita harus menghindari droplet atau cipratan dari ludah orang lain. Sementara saya sebagai dokter gigi, saya berjibaku dengan droplet itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia, di mana kami hanya bisa berpraktik untuk melayani pasien dengan kondisi emergensi saja. Kondisi emergensi ini seperti misalnya perdarahan pada mulut yang tidak berhenti, kemudian bengkak yang sampai mengganggu makan, mengganggu fungsi tubuh, atau sakit yang sangat tidak tertahankan, dan kondisi emergensi yang lain. Tentu saja selama berpraktik kami harus menggunakan APD yang lengkap, yang memadai. Jujur saja, praktik dengan menggunakan APD seperti ini sangat tidak nyaman. Rasanya panas. Kemudian untuk masker ini kami harus memakainya rangkap 3. Jadi yang pertama adalah masker bedah biasa, kemudian masker N95, dan dilapis lagi dengan masker bedah. Yang ini sangat menyulitkan kami untuk bernafas. Tetapi apa yang saya rasakan tidak ada bandingannya dengan teman-teman sejawat saya yang bekerja di rumah sakit ataupun perawat yang bekerja di rumah sakit yang harus merawat secara langsung pasien COVID-19. Bayangkan saja, dalam satu shift yang mungkin kerjanya bisa sampai 8 jam, mereka harus menggunakan APD lengkap. Mereka harus menahan lapar dan haus. Karena setelah mereka memakai APD, mereka tidak bisa seenaknya membuka, kemudian makan, minum, dan bahkan mereka harus menahan buang air kecil maupun buang air besar. Beberapa ada yang bisa menggunakan popok dewasa, tapi beberapa yang tidak terbiasa mereka harus menahannya sampai shiftnya berakhir. Belum lagi ditambah risiko mereka tertular itu sangat tinggi. Beberapa saudara-saudara kita yang bekerja di rumah sakit, mereka tidak berani untuk pulang ke rumah setelah bekerja karena mereka takut membawa virus untuk keluarga mereka. Mereka takut menularkan. Akhirnya mereka harus menahan rindu pada keluarganya. Mereka harus berdiam di tempat karantina yang sudah disediakan oleh rumah sakit dan pihak pemerintah. Sampai beberapa ada yang tidak bertemu dengan keluarganya dalam hitungan bulan. Jadi kalau saya merasakan sekarang apa yang saya rasakan ini tidak ada bandingannya dengan teman-teman kita yang bekerja di rumah sakit. Betapa sengsaranya kehidupan mereka selama pandemi ini. Oleh sebab itu, saya mengharapkan semua ini segera berakhir. Di mana itu perlu dukungan yang sangat kuat dari masyarakat, termasuk saya. Kita harus bisa memutus rantai persebaran ini dengan cara apa? Dengan cara yang sangat mudah, yang sangat sederhana. Misalnya saja mengikuti anjuran yang diberikan pemerintah. Mencuci tangan dengan bersih, memakai sabun, social distancing atau menjaga jarak, dan jangan mudik. Di sini setiap saya berangkat berpraktik masih sangat sering melihat warung-warung kopi yang ramai, yang pembelinya masih tidak ada jarak. Masih melihat ada saudara-saudara kita yang nekat mudik. Padahal tingkat penambahan kasus COVID-19 di Indonesia setiap hari selalu bertambah. Apabila rumah sakit sudah terlalu penuh dengan pasien COVID-19,
Yang pasti tenaga kesehatan juga akan sangat kewalahan. Kemudian selain itu juga pasien di luar COVID-19 mungkin akan sulit mendapatkan perawatan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat sebenarnya dituntut hal yang sangat sederhana. Semoga kita bisa menjalankan itu dengan baik untuk bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman kita yang bekerja di rumah sakit segera bisa pulang ke rumah, segera bisa bertemu dengan keluarganya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.